Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mawalah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para ibu-ibu saya jamaah salatin Kampung Lemarap rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kula kalih panjenengan saya dalu nika saged dikempalaken malih dumateng oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing majelis ilmu menika. Matur muga barokah ngaos kula kalih panjenengan saya lan sedaya keluarga dipun sepunten segala dosa-dosanya oleh Allah taala. Barunya bulan Rajab juga, mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia akhirat niki dikabul lan diridhai kali Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wassalamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandan muga saya diakui umat Kanjeng Muhammad, saya asal syafaat Kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para warawuh saya yang mulia, lanjutakan keterangan pekan kemarin yaitu seputar hal-hal yang mewajibkan mandi yang jumlahnya itu ada 6 dibagi 3, yang 3 karonan wong lanang wedok, sing 3 malih niki cuma dimiliki oleh tiang istri. Samakin sesi kedua yaitu hal yang mewajibkan mandi yang hanya dimiliki oleh orang perempuan, orang laki-laki yang mboten gadah. Napa niku? Wa salasatun utawi kang nomor 3 tahtasu iku tertentu biha kalawan salasah an-nisa'u sapa wong wadon, wahya utawi salasah al-haidu iku haid. Ay adamu tegesi gede al-khariju kang metu min imra'atin saking tiang istri balawat kang tumeka sapa imra'ah tisasinina ing umur 9 tahun. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi, harus mandi besar atau mandi junub, yang sesi kedua ini cuma tertentu atau bisa dialami oleh orang perempuan saja, tiang jalur mboten saged. Napa niku? Nomor sunggal haid, keluar darah haid. Lek pun suci niki dia wajib mandi besar, mandi junub saking haid. Nawaitul usla lirafil hadatsil akbari lil haidi. Kulo niat atus gede keranten ngilangaken hadas ageng saking haid. Lek nifas saking nifas, kanten gantos lagi. Lek wilada saking wilada. Darah haid itu apa? Darah haid adalah darah yang keluar dari orang perempuan yang sudah mulai menginjak umur 9 tahun Hijriah. Sanes Masehi nggih. Kalau kita umumnya menghitung umur itu umur Masehi. Niki Hijriah niki. Hijriah niku hitungane mengikuti perputaran rembulan. Kalau Masehi mengikuti perputaran matahari. Makanya yang kita kenal Kanjeng Nabi niku wafate umur 63 tahun kan ngoten nggih. Umurnya Kanjeng Nabi wafat 63 tahun. Niku derek kalender Hijriah. Menawi derek kalender Masehi tiap 30 tahun niku selisih setahun. Sedangkan Kanjeng Nabi umurnya sudah, berarti selisih 2 tahun. Berarti Kanjeng Nabi menawi derek kalender Masehi umur wafatnya Kanjeng Nabi niku 61 tahun. Pun bagaimana tentang haid. Darah haid niki termasuk darah yang mayoritas bisa dialami oleh orang perempuan. Kenapa saya sampaikan mayoritas? Karena ada kadang orang perempuan itu yang tidak bisa haid. Biasanya cara medis
tiang estri sing mboten saged haid niku divonis mboten saged gada yuga, divonis mboten saged meteng. Tapi lek wonten tiang estri sing saged haid sampai umur 50 sadurunge tuas nggih, napa luas napa tuas? Nggih. Niku masih ada harapan bisa punya anak. Malahan wonten ceritane estrine Nabi Ibrahim niku pun luas napa luas? Luas nggih. Pun boten saged haid malih, tapi beliau masih bisa ditakdir bisa meteng, bisa mengandung, yaitu mengandung Nabi Ismail. Kan di usia senja sudah boten saged haid malih. Tapi lek tiyang istri saged haid niku masih ada harapan bisa hamil. Lek menurut prediksi medis lek saged di atas umur 35 atau 40 maksimal lek saged mboten sameteng. Keranten rawan teng keselamatan janin dan juga bisa ibu. Walaupun bisa saja umur 40 lebih itu meteng boten napa-napa kadang nggih slamet ya. Tapi cara medis lek saged rawan boten usah meteng pun keranten rawan terjadi napa? Terjadi operasi mangke dioperasi biasanya. Pun niki masalah haid kula terangaken sekedap mawon nggih. Mungkin bisa dijadikan koreksi untuk kita semua. Aslinya untuk ukuran ilmunya haid ini dibebankan kepada orang laki-laki. Walaupun orang laki-laki boten saged ngalami haid, tapi orang laki-laki ini berkewajiban tahu tentang ilmunya haid. Napa? Keranten orang laki-laki itu bisa jadi suami, bisa jadi bapak. Yang wajib mengajari istrinya yaitu suami. Jadi lek ana bojone ndak ngerti haid, si lanang besok dituntut di pengadilan akhirat, sana sebuah negeri, pengadilan akhirat. Yugo mana? Yugo mboten paham masalah haid, teng tiang supaya mboten diurui, bapake sing dipanggil. Mergane lari disekolahaken niku untuk menyelamatkan tuntutan mangke di akhirat. Terus haid niku nggih niku saged dialami mulai anak umur 9 tahun. Lek wonten lare umur 9 tahun keluar darah dari vaginanya, itu sudah dipastikan darah haid. Tapi lek sadare umur 9 tahun medal niku mboten. Kok saged ngoten? Singen niku sing ijtihad niki namine Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku untuk mencapai ijtihadnya beliau mencari informasi atau mengumpulkan wanita, data-datanya wanita mulai dari wanita pegunungan, wanita perkotaan, desa, pesisir, seluruhnya itu dirangkum oleh Imam Syafi'i. Bahkan diceritakan di kitab itu Imam Syafi'i itu sampai meneliti 1000 wanita dari berbagai macam suku, daerah dan lain sebagainya, sehingga beliau bisa menyimpulkan suatu ijtihad atau kepastian hukum wanita minimal bisa haid umur 9 tahun. Lah umur 9 tahun sedereng medal darah haid dereng balik. Sampai kapan? Sampai umur 15 tahun. Lek umur 15 tahun Hijriah hitungane nggih. Ngepas pun dihitung umur 15 tahun Hijriah. Sik dereng haid mawon sian. Maka dia sudah dikategorikan balik. Sami kali lari jalur. Lari jalur niku tanda baleke niku mboten haid lek jalur nggih. Tapi mimpi basah. Tadi mimpi keluar air mani kayak ngompol lagi, tapi delok itu ompol kayak umpel nih kok. Lah dia itu menunjukkan dia mulai balik. Lek sampai umur 15 arek lanang ndak metu-metu ya napa? Maka di umur 15 pas dengan hitungan tahun Hijriah itulah dia divonis sudah balik. Walaupun ke atasnya ada iso mimpi basah malih, sudah balik.
Atau orang perempuan sampai umur 15, 16, itulah sampai 20 terus ke atas mboten head. Berarti sudah balik. Karena ada wanita yang seumur hidup memang dia tidak bisa head. Aslinya tiang ekstrim mboten head niku keselap ya. Karena orang head niku lek diterangkan keterangan dari Al-Qur'an ya, keterangannya wa yas'alunaka 'anil mahid, akan bertanya kepada kamu Muhammad tentang apa itu darah haid. Di Quran ngoten keterangan. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adza. Katakan Muhammad bahwasanya haid itu, darah haid itu adalah darah kotor. Orang yang haid berarti dia telah mengeluarkan darah kotor. Tak keselap ya. Kecuali pun luas mah niku pun masa aktif pun telas nggih. Menopause nggih. Menopause nggih. Pun balik malih teng head nggih. Tentang head niku paling sedikitnya head sehari semalam. Paling kata 15 hari. Lek lebih 15 dino sik metu wae darah head, berarti sanes haid. Istihadah itu dia wajib sholat. Terus untuk ukuran head mawon, ukuran head ya. Jenengan head niku tepak beduk jam 1:00. Mangke jenengan lek pun suci jenengan kedang ngodahi beduk wau nika. Napa? Karena ketika waktu sholat itu sudah masuk, kita semua ini sudah kena khitab atau kewajiban untuk sholat. Ternyata ketika zuhur sudah berkumandang adzan kita belum sholat, terus kita haid, maka dia punya utang. Nanti ketika suci dia wajib nyaur zuhur. Ini yang kadang diremehkan oleh wanita. Sing lanang gak ngelingno pisan. Nanti kita jangan heran ketika di akhirat moro ganjarane sholat sunat kita itu entek gara-gara gaya nyaur utange sholat fardu. Lek panjenengan eling-eling nate ngalami ngoten jenengan kodoi. Lho kan mboten semerap singen, sakniki kae semerap umpami ngoten nggih. Alasan itu mboten saged diterami. Napa? Karena kita hidup di tengah-tengah daerah yang banyak syiar agama. Kecuali kita hidup di tengah hutan, tidak pernah ada pengajian, tidak tahu HP sembarang ngalir, itu bisa diterima. Tapi kita ini hidup di tengah-tengah daerah yang apalagi di Pasuruan mayoritas daerah pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, hasil penelitian juga banyak yang paham, matur muga mriki paham saya nggih. Ketika kita suci, kita ini harus tahu sucinya kita itu di waktu apa. Karena ada waktu-waktu yang berpasangan. Dalam arti berpasangan di sholat jamak. Contoh zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Kalau kita suci di waktu yang kedua, lek zuhur berarti di kedua berarti asar nggih. Terus maghrib kali isya di waktu kedua berarti isya nggih. Maka kita harus nyauri umpami kita di waktu asar sucinya, maka zuhurnya harus kita qodoi. Kenapa? Karena zuhur asar itu waktu yang berpasangan di waktu jamak. Kalau kita sucinya di waktu isya, maghribnya kudu diqodoi. Dadi jenengan mantun salat isya, mari ngoten ngodoi maghrib. Kecuali subuh, lek subuh mboten enten bojone. Jomblo nggih. Jenengan eling-eling. Zuhur, asar, maghrib, isya. Lek sucine tepak asar berarti zuhure wajib diqodoi. Lek sucine tepak isya berarti maghribe diqodoi. Lek diwalik napa? Sucine zuhur, nggih empun. Terus asar nggih sampe salat kan pun suci. Nggih. Betul maghrib sucine. Isya ya napa? Lho sampe salat pun barang wis suci sampean. Ngoten. Itu kadang banyak yang tidak paham.
Kalau tidak paham berarti kita punya hutang tiap kali haid tepat waktu niku sing suci ini. Kita punya hutang terus. Makanya lebih baik kita ini kalau sholat ya, kalau diniati ibadah nggih di antara faedah medis nggih kali olahraga sing sholat niku. Sakit untuk menghilangkan hal-hal yang dulu barangkali kita ini pernah lalai atau tidak tahu, kita niati ngodoi mantu sholat zuhur petang rakaat pak dia zuhur lek mboten selama niat ngodoi barangkali dulu saya punya hutang waktu-waktu atau sholat yang kita tidak tahu harus ngodoi atau gimana, timbang besok sampai nyari akhirat kata itu hutang pundi mumpung masih ada harapan hidup, ada kesempatan hidup. Nonton. Tempat hadot nifas dereng niku. Isak bulan nggih. Nggih pun untuk pertemuan lagi dibuka tanya jawab atau menapa. Keranten niki pun Pak Jalil pun komat bulan nggih. Matur muga sing sekedhik niki saged dados ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.